yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu
Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi untuk pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Namun dalam beberapa minggu ke depan, kita akan siap untuk beribadah onsite di rumah ibadah kita di Ruko Aldiron dan Mogot. Marilah terus mendoakan proses pembangunan gedung gereja kita di Ruko Aldiron dan Mogot yang sedang dalam tahap finishing, agar rencana ibadah onsite dan juga pengadaan kegiatan lainnya di bulan Desember ini terlaksana sesuai kehendak Tuhan. Kita doakan juga tim bangunan yang dipimpin oleh Bapak Apin. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selama proses ini masih berlangsung. Dalam pandemi virus corona yang masih juga berlangsung ini, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, mendoakan satu sama lain di acara panggilan Alkitab yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tupakan Luis atau Bapak Apin. Bagi para remaja KS Grogol, yuk hadiri pertemuan movement kita setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita menjalani akhir tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada semua jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Hadiran Halawa dengan tema Hidup dalam Penantian. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Mulai tanggal 1 sampai 21 Desember, kita akan mengikuti puasa Daniel selama 21 hari dengan mengkonsumsi hanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Mari berkomitmen bersama menjalankan puasa ini sambil berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita, juga sebagai rasa syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan pada kita. Mari doakan dan hadirilah ibadah Natal onsite perdana yang akan diadakan di gedung ibadah baru kita di Ruko Aldiron dan Mogot dengan tema Goodness of God yang akan dilayani oleh Pendeta Gunadi Subrata. Ibadah akan dilaksanakan tanggal 25 Desember 2022 jam 10 pagi. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas lembaran Tuhan di tahun 2022 ini. Bagi saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama dan catat khotbah, dan ambil waktu berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat dan minggu depan. Yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara di ibadah live streaming GKS FBC. Apa kabarnya saudara? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Amin. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Gunadi Subrata, disertai dengan perjamuan kudus. Mari saudara, ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama tinggikan Tuhan. Kita mau rasakan sukacita yang melimpah dari surga. Haleluya! Haleluya.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga melimpah buat kita semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya, sukacita surga melimpah buat kita semua. Katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami terima sukacita surga itu Tuhan. Terima kasih kami memiliki Tuhan yang baik. Tuhan yang teramat baik di dalam hidup kami. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I'm wake up until I lay my head,
goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived and the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
hidup kita. Dia merancangkan yang indah. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara, selamat kamu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, keluarga Gereja Kemuliaan Sion yang saya sangat kasihi, dan juga semua saudara-saudara yang hari ini kembali mengikuti ibadah. Saya berdoa supaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saudara-saudara. Hari ini selesai firman Tuhan, kita akan kembali menerima perjamuan kudus, saudara. Oleh karena itu siapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk menerimanya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan judul Tujuan Hidup Orang Percaya, saudara. Satu firman yang saya doakan supaya ini benar-benar kita pahami sebagai orang Kristen. Karena jangan sampai orang Kristen tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak memahami apa sih tujuan hidup saya di dunia ini. Dan bukan hanya sekedar tentu mengerti, tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mempraktekannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Hari-hari ini ya sedang berlangsung, saudaraku, pertandingan sepak bola Piala Dunia di Qatar. Ya, banyak orang, saudaraku, punya hobi ya nonton sepak bola, saudara-saudara. Tapi coba bayangkan kalau sebuah pertandingan sepak bola begitu, nggak ada gawangnya, saudara. Nggak ada gawang, saudaraku. Jadi pasti akan terlihat aneh, saudaraku. Kenapa? Karena dua regu yang masing-masing berjumlah 11 orang itu berlari-lari ke sana ke sini, saudaraku, memperebutkan sebuah bola. Tanpa tahu, saudara, bola ini mau diarahkan kemana. Ya, pertandingan yang aneh menurut saya dan membosankan tentu ya, saudara-saudara. Pertandingan sepak bola itu menjadi menarik, saudaraku. Kenapa? Karena para pemain yang bermain itu punya tujuan yang jelas. Sekali lagi, tujuannya jelas, saudaraku. Yaitu memasukkan bola ke gawang lawan. Jadi punya tujuan yang jelas, saudaraku. Jadi tanpa tujuan yang jelas, pertandingan sepak bola ini akan menjadi membosankan. Kita nonton hanya orang lari-larian memperebutkan bola dan tidak ada maknanya. Artinya kita nggak akan tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Harus ada gawangnya supaya para pemain itu mempunyai tujuan, yaitu mengarahkan bola ini ke gawang lawan, saudara-saudara. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam hidup kita, saudaraku. Tujuan itu akan membuat hidup kita menjadi menarik, saudara. Menjadi bergairah, saudaraku. Menjadi penuh makna, penuh arti, ya. Oleh karena itu, saya mau katakan sekali lagi, penting sekali kita memahami pengajaran firman Tuhan pada hari ini mengenai tujuan hidup, saudara-saudara, ya. Jadi saya mau katakan tidak ada hal yang lebih menyedihkan, saudaraku, dalam hidup ini daripada hidup, saudara hidup, saya hidup, tapi kita nggak punya tujuan hidup, saudaraku. Tapi banyak orang, saudaraku, kalau kita perhatikan memang seperti itu. Hidupnya nggak punya tujuan, saudaraku. Ya, hanya sekedar hidup saja. Bangun tidur, saudaraku, ya. Kemudian sarapan pagi, ya. Pergi kerja, mencari uang. Kemudian istirahat, makan siang, kerja lagi, kadang-kadang sampai lembur, sampai malam. Lalu pulang kerja. Istirahat sebentar, makan malam terus sama keluarga. Mungkin sudah mempersiapkan lagi pekerjaan besok. Lalu tidur, saudaraku. Dan itu dikerjakan terus berulang-ulang seperti itu rutin. Begitu-begitu saja, saudaraku. Jadi cenderung membosankan, menjenuhkan, saudaraku. Kalau kita nggak paham tujuan hidup kita apa sih? Nah, itu yang penting kita pelajari hari ini. Nah, kalau orang-orang tidak punya tujuan hidup, maka saya perhatikan, saudaraku. Maka banyak orang cenderung menjadi hedonis, saudaraku. Artinya hedonis itu mereka berpikir hanya hidup ini cuma sementara. Ayo kita cari uang sebanyak-banyaknya, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dan bersenang-senanglah. Jadi tidak sedikit, saudaraku, orang yang punya pikiran seperti itu, saudaraku, ya. Jadi hanya
tujuan hidupnya bersenang-senang, mencari kenyamanan, saudaraku. Dan kesenangan, kebahagiaan hidup buat mereka itu diidentikan dengan kepuasan duniawi, saudaraku. Ya, dan ini tentu, saudaraku, yang membuat hidup menjadi membosankan. Tidak sedikit orang yang akhirnya malah jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa seks bebas, ya, seks setelah menikah masih berselingkuh dengan orang lain, saudara-saudara, pesta pora, pemakaian narkoba, obat-obat terlarang, dan sebagainya, saudaraku. Itu karena mereka nggak tahu tujuan hidup mereka apa. Sehingga mereka kehilangan arti, kehilangan makna yang sesungguhnya dari hidup ini. Nah, sebagai orang Kristen, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, maka sudah seharusnya kita memahami, kita mengerti sungguh-sungguh, ya, bahwa hidup saudara dan hidup saya ini terjadi bukan kebetulan begitu saja, tetapi punya tujuan, saudara-saudara. Saya ajak saudaraku membaca firman Tuhan. Dalam Amsal 29 ayat 18 dikatakan demikian. Perhatikan baik-baik, saudaraku, ayat ini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, perhatikan dalam bahasa Inggris menjadi lebih jelas artinya, ya. Ditulis seperti ini, saudara-saudara. Where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Artinya kalau orang tidak punya visi, tidak punya wawasan, tidak punya goal, tidak punya tujuan dalam hidup ini, maka mereka binasa, saudaraku. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kita mengerti Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya ini diciptakan oleh Tuhan. Maka dengan demikian tujuan hidup pun itu diberikan pula oleh Tuhan. Bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan yang memberikan tujuan hidup kepada kita semua, saudara-saudaraku. Jadi oleh karena itu, saudaraku, kita perlu mencari dan menemukan tujuan hidup kita. Mengapa? Karena kalau kita mengetahui tujuan hidup kita, dan kita kemudian mengaplikasikan tujuan hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, maka hidup kita akan diberkati Tuhan, saudaraku. Akan diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kita ada di dalam kehendak Tuhan. Dan saya beritahu, yang memberikan tujuan hidup adalah Tuhan kita yang bukan hanya baik, tetapi yang sangat baik. Oleh karena itu, kita perlu yakin sungguh-sungguh bahwa tujuan yang Tuhan berikan kepada kita pasti penuh kebaikannya. Haleluya. Itulah sebabnya maka penting sekali kita menemukan, ya, tujuan hidup kita apa sih di dunia ini, dan di mana kita bisa menemukannya. Tidak lain adalah di dalam firman Tuhan tentunya. Karena yang memberikan adalah Tuhan, dan kita tahu semua perkataan Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Oleh karena itu hari ini mari kita mau belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama mengenai tujuan hidup kita. Nah, saya akan mulai, saudaraku, dalam Matius pasal 6, ya, itu bicara tentang khotbah di bukit, ya. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah kebenaran yang mendasar tentang tujuan hidup saudara. Saya tidak bacakan semua ayat karena cukup panjang, ya. Tetapi saya ambil saja beberapa ayat. Mari kita akan lihat Matius pasal 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan perkataan Tuhan Yesus ini. Kalau kita pelajari, saudara, maka sesungguhnya kita dengan membaca ayat ini kita mengerti
mana hal yang primer dan mana hal yang sekunder dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengatakan, bukankah hidup ini lebih penting dari makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi dengan demikian, saudaraku, yang namanya hal-hal jasmania, ya, di sini dikatakan seperti makanan, minuman, pakaian, dan termasuk juga uang, saudaraku. Itu semua adalah hal-hal yang sekunder. Perhatikan. Nah, hal-hal rohania seperti kita beribadah kepada Tuhan, saudaraku. Seperti kita bersekutu dengan Tuhan, ya, setiap saat. Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Ya, kemudian juga kita berdoa, ya, kita membaca firman, kita merenungkan firman Tuhan itu, kita juga melayani Tuhan, kita melayani sesama, hidup kita berdampak bagi sesama, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang primer, saudara. Nah, namun yang menjadi masalah adalah banyak orang sudah terbalik, saudara. Membuat yang primer justru jadi sekunder. Yang sekunder justru jadi primer, saudara-saudara. Ya, wah, mereka berjuang mati-matian, saudaraku. Ya, mencari, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bahkan dengan cara-cara yang tidak baik, ya, menghalalkan segala cara demi mengumpulkan uang. Namun untuk beribadah kepada Tuhan, untuk hidup bersekutu dengan Tuhan, untuk kehidupan membaca firman, ya, menyembah Tuhan, berdoa, melayani Tuhan, itu sudah sama sekali tidak jadi prioritas hidup mereka. Mari kita lihat lagi ayat berikutnya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6, saudara. Ayat 31 sampai 33, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua hal-hal jasmania dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Saudara tahu firman Allah katakan tadi, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, jika kita, saudaraku, sebagai orang-orang Kristen, kita juga lebih mengutamakan hal-hal jasmania seperti itu ketimbang hal-hal rohania, maka sebenarnya saya katakan kita ini enggak jauh berbeda dengan mereka, saudara-saudara. Rasul Paulus, saudaraku, mengatakan bahwa orang-orang seperti ini itu adalah seteru salib Kristus, seteru salib Kristus. Mari kita baca ayatnya. Filipi 3 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Filipi 3 18 sampai 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Oleh karena itu, saudaraku, saya berdoa supaya kita jangan masuk, ya, golongan yang oleh Rasul Paulus dikatakan seteru salib Kristus, saudara. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan dua hal penting buat kita semua yang berkaitan dengan tujuan hidup. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus, ya, menolong kita untuk kita benar-benar bisa memahami kebenaran ini. Dan kita diberikan juga kasih karunia oleh Tuhan untuk mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Makanya saya bagi
menjadi dua hal yang penting yang saya mau share kepada saudara semua. Yang pertama adalah apakah tujuan hidup kita? Itu yang pertama ya. Apa tujuan hidup kita? Dan yang kedua adalah bagaimana mengaplikasikan tujuan hidup saudara. Dua hal itu yang saya mau bagi untuk saudara. Yang pertama adalah apakah tujuan hidup kita? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7 demikian firman Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Dari ayat ini kita belajar saudaraku bahwa Tuhan menciptakan kita itu untuk kemuliaan Tuhan saudaraku. Jadi tujuan hidup kita ini adalah memuliakan Tuhan. Sangat jelas saudaraku. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Rick Warren mengatakan hidup untuk kemuliaan Allah adalah pencapaian terbesar yang dapat kita capai dengan hidup ini. Betul sekali. Mari kita lihat lagi ayat berikut saudaraku dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Ayat ini sungguh indah, luar biasa, bahkan dijadikan sebuah lagu ya saudara-saudara. Dalam bahasa Inggris ya, Wahyu 4 ayat 11 ini ditulis begini saudara. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Menjadi lebih jelas di sini. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan menciptakan setiap makhluk hidup. Terutama tentu manusia yang diciptakan ya serupa dengan segambar dengan Dia. Adalah dikatakan untuk dirinya sendiri. Jadi saudara bukan milik saudara. Saudara milik Tuhan saudaraku. Diciptakan oleh Tuhan, ada di dunia ini, dikatakan di sini untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri kata Tuhan. Dalam bahasa Inggris ditulis bahwa kita diciptakan Tuhan for thy pleasure. Artinya untuk mendatangkan kesenangan buat Tuhan. Atau dengan kata lain untuk menyenangkan Tuhan. Sudahkah hidup kita menyenangkan Tuhan saudaraku? Karena itu adalah esensi hidup saudaraku. Bahwa dikatakan di sini Tuhan menciptakan kita katanya for thy pleasure. Untuk mendatangkan kesenangan buat Tuhan saudaraku. Untuk menyenangkan Tuhan. Kita lihat lagi ayat yang lain. Mazmur 100 ayat 3 demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Perhatikan. Punya Dialah kita. Saya ini miliknya Tuhan. Saudara-saudara semua miliknya Tuhan. Punya Dialah kita. Umatnya. Dan kawanan domba gembalaannya. Jadi kita diciptakan oleh Dia. Dan kita ini perlu kita pahami adalah milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada pada kita, yang kita percaya itu berkat dari Tuhan, saya mau katakan itu bukan milik kita. Itu Tuhan titipkan kepada kita, saudaraku, untuk kita kelola sebagai anak-anaknya. Jadi hidup kita ini milik Tuhan. Keluarga kita, saudaraku, itu milik Tuhan, saudara. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga milik Tuhan. Harta benda
uang itu juga milik Tuhan, saudaraku. Yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kelola, saudaraku. Jadi semua-muanya adalah milik Tuhan. Dan kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Dengan segala keberadaan kita itu. Dengan diri kita, dengan tubuh kita, dengan jiwa kita, dengan roh kita, dengan uang kita, dengan talenta kita, dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Maka jawabannya adalah dengan hidup memuliakan Tuhan. Jadi tujuan hidup saudara dan saya sangat jelas. Menyenangkan Tuhan dengan cara memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap kali kita bangun pagi, ya, kita berdoa. Kita bilang sama Tuhan, biarlah Tuhan berikan kasih karunia buat saya. Supaya sepanjang hari ini, hidup saya memuliakan Tuhan. Lewat segala keberadaan saya. Lewat diri saya, lewat talenta saya, lewat kepandaian saya, lewat keluarga saya, lewat harta benda saya, dan semuanya itu adalah titipan Tuhan yang kita harus kelola dengan baik. Puji Tuhan. Kalau kita memuliakan Tuhan, saya mau katakan hidup kita pasti dijamin oleh Tuhan. Hidup yang paling indah, hidup yang paling diberkati, hidup yang paling penuh dengan arti adalah hidup memuliakan Tuhan, saudara-saudaraku. Itu kunci kita mengalami kepuasan hidup. Berapa banyak orang, saudaraku, punya harta begitu banyak, punya segala-galanya, tapi nggak pernah mengalami kepuasan hidup. Saya mau kasih tahu, kunci kepuasan hidup adalah hidup memuliakan Tuhan. Sebab ketika saudara dan saya hidup memuliakan Tuhan, kita ada di pusat dari kehendak Tuhan. Kita ada dalam jalannya Tuhan. Itu sebabnya pasti kita akan merasa puas, ya, dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang kedua yang saya mau sampaikan, ya, dan saya berdoa biar ini menjadi berkat buat kita. Dan biarlah Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, ya, kasih karunia untuk kita menjalankannya. Kita mau belajar tentang bagaimana mengaplikasikan tujuan hidup. Tadi kita sudah belajar tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Berarti kita mau belajar bersama-sama pada hari ini dan merenungkan firman Tuhan kebenaran ini, bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang saya mau bagi untuk saudara. Yang pertama, bagaimana mengaplikasikannya, yaitu dengan mengucap syukur. Mengucap syukur, saudaraku. Roma 1 ayat 21 demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Perhatikan saudaraku, di sini Rasul Paulus menyinggung tentang orang-orang yang menyembah berhala, hidupnya dalam dosa. Nah, yang menarik dikatakan di sini, ia mengatakan bahwa mereka tidak memuliakan Tuhan. Tapi lalu ada kata atau mengucap syukur kepadanya. Jadi artinya Rasul Paulus di sini mengaitkan, menghubungkan antara memuliakan Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu dikaitkan, saudaraku. Artinya jika kita ingin memuliakan Tuhan, maka hiduplah mengucap syukur. Jika saudara ingin memuliakan Tuhan, hiduplah senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, saudara-saudara. Kalau kita baca Lukas pasal 17, ya, itu adalah kisah Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, saudara. Dan kemudian Tuhan menyuruh mereka memperlihatkan diri mereka kepada imam. Dan kalau kita baca firman Tuhan ini, di tengah perjalanan, ya, mereka sembuh dari kustanya. Namun apa yang terjadi?
dari 10 orang tersebut hanya 1 orang ya yang kembali kepada Tuhan Yesus, dan Alkitab mencatat mengucap syukur. Hanya 1 orang, saudara-saudara. Nah, ketika orang itu mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku, maka Tuhan Yesus berkata, perhatikan apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus berkata begini, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Di sini juga kita belajar sesuatu, kebenaran, yang menunjukkan bahwa mengucap syukur itu identik dengan memuliakan Tuhan. Saudara berdoa mau hidup memuliakan Tuhan, hidup mengucap syukurlah senantiasa. Billy Graham mengatakan semangat syukur adalah salah satu tanda paling khas dari seorang Kristen yang hatinya memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita mengaplikasikan ya hidup memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah dengan melakukan perbuatan baik, saudaraku. Artinya ada sesuatu yang kita perlu lakukan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Kalau kita baca ayat 8 tadi, Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena hasil usaha, atau dengan kata lain bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata oleh kasih karunia Allah. Tetapi saudaraku, di dalam ayat 10 Rasul Paulus mengatakan demikian, bahwa kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi ini adalah ayat 8 sampai 10 adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Jadi kita memang diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh anugerah, oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi Paulus kemudian juga menekankan bahwa setelah kita diselamatkan, setelah saudara dan saya diselamatkan, maka kita harus melakukan perbuatan baik, saudara-saudara. Ya, jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, ini bicara tujuan hidup, saudaraku. Jadi kalau kita ingin memuliakan Tuhan, ya lakukanlah ya perbuatan baik. Karena dikatakan dalam ayat ini jelas kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu bicara tujuan hidup, saudara-saudaraku. Jadi kalau saudara hari ini ingin memuliakan Tuhan, lakukanlah perbuatan baik. Hidup berbuat baik itu artinya hidup kita berdampak bagi sesama. Ya, hubungan vertikal kita tentu sama Tuhan baik, tapi juga harus bangun hubungan horizontal yang baik. Hidup kita berdampak, saudaraku, bagi sesama. Alasan Tuhan memberi kita hidupnya, saudaraku, bukan hanya sekedar kita diselamatkan, tetapi hidup kita ini berdampak bagi dunia, dan tentu dimulai berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara. Tapi sangat disayangkan, saudaraku, ini yang harus kita doakan, saudaraku, karena kita sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Memang Rasul Paulus katakan bahwa manusia yang hidup pada akhir dari akhir zaman cenderung egois, cenderung mengasihi diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Ini yang perlu kita doakan, saudaraku. Maka sangat disayangkan masih begitu banyak orang Kristen yang hidupnya bukannya berdampak, tapi malah sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang Kristen yang justru kalah jujur dalam berbisnis ya, dibandingkan dengan orang-orang dunia. Orang Kristen yang kalah murah hati dalam menolong orang daripada orang-orang dunia.
Orang-orang dunia malah lebih murah hati, lebih tidak hitung-hitungan dalam menolong orang. Orang Kristen malah terlalu hitung-hitungan, saudaraku. Padahal Tuhan berkata kita harus menjadi orang yang murah hati. Orang Kristen justru lebih kejam dalam memperlakukan sesama daripada orang dunia. Orang Kristen justru lebih berantakan hidupnya daripada orang dunia. Ya, kalau seperti ini bagaimana hidupnya bisa berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Makanya kita perlu berdoa ya supaya Tuhan berikan kepada kita semua kasih karunia-Nya supaya kita bisa mempraktekkan ya firman Tuhan ini. Hidup saudara berdampak, hidup saya berdampak ya bagi banyak orang. Yang berikut adalah bagaimana mengaplikasikan ya hidup memuliakan Tuhan, yaitu dengan harta, ya dengan uang yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kelola, saudaraku. Amsal 3 ayat 9 dikatakan demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Perhatikan, saudara dan saya ternyata bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Puji Tuhan. Saya ulangi kembali, hidup kita bukan milik kita. Hidup kita milik Tuhan. Semua keberadaan kita, ya, termasuk berarti uang kita, itu adalah milik Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Untuk kita kelola dengan baik, saudara-saudaraku. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan adalah pemilik, saudaraku. Dan kita hanya pengelola. Oleh karena itu, mari kita belajarlah sebagai pengelola untuk menjadi pemberi yang sesuai dengan firman Tuhan. Memberi itu kekristenan dalam tindakan. Kalau kita bilang kita orang Kristen, saudaraku, maka salah satu ciri khas daripada orang Kristen adalah dia adalah seorang pemberi, saudaraku. Karena memberi itu kekristenan dalam tindakan. Seperti yang sudah Tuhan Yesus ya teladani ketika dia turun ya dari surga ke dalam dunia ini, lahir, melayani kita, dan kemudian dia mati di atas kayu salib menyelamatkan kita, saudara-saudaraku. Jadi saudaraku, jangan menahan titipan Tuhan dan merasa bahwa semuanya itu milik kita. Itu bukan kebenaran, saudaraku. Karena kita bukan pemilik, kita adalah pengelola. Mari kita praktekkan dengan kasih karunia Tuhan. Ini butuh kerelaan. Ini butuh kedewasaan rohani. Dan ini juga butuh satu kerinduan. Saudara dan saya memang mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini, dan izinkanlah Tuhan ya melimpahkan kasih setianya, berkat-berkatnya atas hidup kita, karena kita menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan itu. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan menyelesaikan, saudaraku, rencana Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita nggak kebetulan, ya Tuhan berikan kepada kita rencananya. Yohanes 17 ayat 4, demikian firman Tuhan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kita belajar dari ayat ini, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus ya memuliakan Tuhan. Di sini dikatakan dia menyelesaikan pekerjaan Bapa yang diberikan kepadanya. Ya, jadi Tuhan Yesus mempermuliakan Bapaknya di surga. Itu dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapaknya berikan kepada dia, saudara-saudara. Demikian juga halnya dengan saudara dan saya. Jadi ketika kita terus berjuang, saudaraku, dengan setia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dan menyelesaikannya, saudara-saudaraku, ya, maka dengan cara demikian kita memuliakan Tuhan.
Jadi kalau kita melayani Tuhan sampai finishing well, seperti yang diteladani oleh Rasul Paulus, maka hidup kita sesungguhnya memuliakan Tuhan. Brand Bailey mengatakan demikian. Melakukan dan menyelesaikan kehendak Allah sampai garis akhir itu sangat penting, karena merupakan tujuan hidup yang paling utama. Haleluya. Saudara-saudara yang saya sangat kasihi, jadi dengan memahami tujuan hidup kita sebagai orang Kristen, maka saya mau katakan bahwa kita tidak akan pernah mengalami krisis identitas. Hidup di dunia ini, kita ngerti, saudaraku, identitas kita apa. Dengan mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari, apa yang kita belajar pada hari ini, maka hidup saudara dan saya akan penuh makna, akan penuh arti, saudaraku. Penuh gairah, penuh dengan kepuasan. Itulah, saudaraku, kehendak Tuhan buat kita. Maka dengan demikian, saya berdoa sebagai hamba Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah renungkan, kami sudah pelajari bersama-sama pada hari ini. Betapa hidup kami tidak kebetulan begitu saja. Hidup kami punya tujuan. Dan Engkau sebagai Tuhan yang sangat baik, sudah memberikan tujuan hidup yang penuh dengan kebaikan-Mu Tuhan, kepada kami semua. Untuk membuat hidup kami penuh arti, bermakna, penuh gairah, penuh sukacita, penuh kepuasan dalam hidup yang singkat ini di dunia ini. Oh Tuhan Yesus, oleh sebab itu pada hari ini kami mau benar-benar memahami tentang hal ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan Yesus ketika kami mempraktekannya, melakukannya, saudaraku, maka hidup kami akan dijamin oleh Tuhan. Hidup kami pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kami sedang ada di dalam pusat daripada kehendak Tuhan itu sendiri. Hari ini kami mau terima perjamuan kudus. Kami minta ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami dengan sungguh-sungguh akan menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih, sebentar kami akan memuji menyembah Tuhan. Biar kami merasakan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, siapkan diri kita, siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama.
sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya kita semua menikmati, mengalami hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus, saudara. Kita angkat tangan kanan yang memegang roti. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari saya ajak semua saudara-saudara yang saya kasihi untuk mengucap syukur. Jadi kita sudah belajar dalam firman Tuhan, kalau kita mau memuliakan Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang peduli dan yang mendengarkan setiap doa-doa kami. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar merenungkan firman Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu hidup memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami harus hidup dengan mengucap syukur senantiasa. Kami harus hidup menjadi orang-orang Kristen yang berdampak.
Kami bukan hidup untuk diri kami saja, tapi kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Kami juga diajar oleh Tuhan bagaimana lewat harta kami, lewat uang yang sesungguhnya bukan milik kami, tetapi itulah titipan Tuhan yang harus kami kelola dengan baik. Kami juga bisa memuliakan Tuhan dengan uang, dengan harta benda tersebut. Dan juga kami memuliakan Tuhan ketika kami setia untuk menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Bukan hanya mengerjakan, tapi menyelesaikannya sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Hari ini biarlah Tuhan menjamah umat-Mu yang sedang dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh, apapun juga. Dalam nama Yesus, biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat dalam pergumulan segala hal, termasuk pergumulan ekonomi, biar Tuhan menjamah mereka. Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik pada waktunya Tuhan buat mereka. Mujizat masih ada, mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. tak dapat hidup di luar
kami menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Amin. Tuhan, begitu besar cinta-Mu, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yes. Kami tidak dapat hidup di luar cinta-Mu. Kami tidak dapat hidup di luar anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami. Dan terus pegang tangan kami Tuhan. Terus tuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bisa mencapai destiny kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Ketika kami boleh memuji-Mu. Ketika kami boleh menyembah-Mu. Ketika kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kami pagi hari ini. Bukan karena kuat kami. Bukan karena kebisaan kami. Tapi karena cinta-Mu yang begitu besar buat kami. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat setiap kami. Engkau rela mati di atas kayu salib mengampuni kami. Engkau rela sakit Tuhan karena Engkau begitu mencintai kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering lari dari panggilan-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering menjauh daripada kasih-Mu Tuhan. Siang hari ini melalui firman-Mu Tuhan, kami mau berlari dan berlari menuju kepada kasih-Mu. Kami mau berlari menuju kepada cinta-Mu Tuhan. Tuhan yang terus pimpin langkah kehidupan kami. Supaya kami memiliki tujuan yang jelas. Supaya kami memiliki tujuan hidup yang benar. Yaitu menyelesaikan setiap misi dan visi yang Tuhan sudah percayakan di setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kami bukan suatu kebetulan. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan buat Gereja Kemuliaan Sion Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja baik di Jakarta, di pusat maupun persekutuan doa PDKS. Baik gereja yang ada di tempat ini maupun gereja yang ada di kota-kota lain Tuhan berkati. Berkati para pemimpin gereja kami. Terkhusus Tuhan kami berdoa mulai dari Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Bunadi Subrata beserta dengan keluarga. Tuhan yang terus taruh hati-Mu Tuhan kepada Gembala kami. Sehingga Gembala kami membawa kami kepada rencana-Mu Tuhan, menggenapi rencana-Mu Tuhan. Berkati apa yang dia kerjakan Tuhan, berkati apa yang beliau kerjakan Tuhan. Semakin hari semakin Kau buat semakin heran Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan mujizat-Mu Tuhan, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang layak disembah. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan terus menceritakan kebaikan Tuhan. Melalui pelayanannya Tuhan, banyak orang disembuhkan. Melalui pelayanannya banyak orang melihat kasih-Mu yang begitu besar. Bahkan Tuhan, siap lidah yang belum mengaku, mereka mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat yang hidup yang layak disembah. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin gereja kami, para leaders, para gembala, para bapak pendeta yang memimpin gereja dimanapun berada Tuhan. Baik di Jakarta maupun di Klaten, di Solo, di Jogja, dimanapun Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan. Karena Tuhan yang berikan mereka kasih karunia, kekuatan, hikmat Tuhan ketika melayani. Mereka tidak menjadi letih lesu, tapi mereka justru bersemangat berkorban-korban apinya untuk menceritakan, untuk mengabarkan kabar kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini memiliki pergumulan. Tuhan, Engkau yang bersama dengan mereka. Melalui cara-Mu Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka. Engkau yang menjawab setiap doa mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kehilangan pengharapan, ada pengharapan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat ini Tuhan, mereka semakin hari semakin mencari wajah-Mu Tuhan. Mereka semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka, yang di ladang, di sawah, di pekerjaan, maupun yang sedang kuliah, yang sedang sekolah. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Amen. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat pembangunan gereja. Kami percaya Tuhan yang sudah memulai,
Tuhan yang mengerjakan dan Tuhan yang akan menyelesaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam anugerah Tuhan kami katakan gereja kami selesai sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau boleh Tuhan kami minta Tuhan selesai dalam waktu yang cepat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Pak Apin Tuhan yang memimpin pembangunan gereja ini. Kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah Tuhan ketika membangun gereja ini. Ketika beliau memimpin para tukang sungguh tidak mudah. Tapi kami percaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan hikmat yang daripada Tuhan yang turun atas Bapak Apin ini Tuhan. Sehingga Tuhan gereja ini boleh diselesaikan Bapak. Berkati setiap para tukang Tuhan. Berkati mereka kekuatan juga yang daripada Tuhan. Kesehatan yang daripada Tuhan. Mungkin mereka lelah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang sendiri akan berikan mereka kekuatan. Sehingga mereka bisa menyelesaikan pekerjaan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui gereja ini Tuhan banyak orang diselamatkan Tuhan. Ketika jemaat datang di tempat ini Tuhan, mereka ada kasih karunia daripada Tuhan. Ada hikmat daripada Tuhan, ada kesembuhan daripada Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, gereja ini adalah gereja yang penuh dengan mujizat. Gereja yang penuh dengan pemulihan Tuhan. Gereja yang penuh dengan kesembuhan Tuhan. Melalui gereja ini Tuhan banyak orang diberkati. Kami berkati Tuhan rumah-rumah di kanan, kiri, depan, belakang gereja ini. Biarlah mereka melihat ada kasih, damai, sejahtera melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Akhir-akhir ini Tuhan banyak terjadi gempa Tuhan. Bencana alam Tuhan, kami berdoa buat setiap warga di daerah Cianjur Tuhan. Tuhan kami minta belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas mereka. Pulihkan mereka Tuhan. Pulihkan setiap hati-hati yang hancur Tuhan atas kehilangan keluarganya. Pulihkan kondisi mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini Tuhan kami memberkati Cianjur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap hati yang mereka mungkin mulai kehilangan pengharapan Tuhan. Mereka mungkin bertanya-tanya kenapa ini harus terjadi Tuhan. Tapi dari tempat ini kami berdoa Tuhan, kami perkatakan berkat untuk Cianjur di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat terjadi di Cianjur Tuhan. Ada pemulihan terjadi di Cianjur Tuhan. Ada kebangkitan rohani terjadi di Cianjur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemerintah yang saat ini menangani korban bencana Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami beserta dengan jajarannya ketika mereka memimpin negara ini Tuhan. Mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mempertanggungjawabkan setiap keputusan-keputusannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap hati-hati yang mungkin saat ini belum percaya kepadamu Tuhan. Buat masyarakat Indonesia yang belum percaya kepadamu Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada kebangkitan rohani terjadi di bangsa kami. Ada hujan pertobatan terjadi di bangsa kami. Kami akan melihat Tuhan, siap lidah mengaku, siap lutut bertelut, mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat hidup yang layak ditinggikan dan layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Bapa untuk persiapan ibadah Natal yang kami akan lakukan di gereja ini Tuhan secara onsite. Tuhan berkati setiap panitia yang terlibat. Biarlah Tuhan melalui acara ini kami tidak hanya rutinitas yang kami lakukan setiap tahunnya, tetapi kami menyadari, kami mengingat kembali bagaimana Tuhan lahir, bagaimana Tuhan hadir untuk mengasihi kami, menyelamatkan kami Tuhan, mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, segala kuasa kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih, kita sudah sampai di akhir ibadah. Dan kembali saya mengingatkan bahwa tanggal 25 Desember nanti pukul 10 pagi kita akan merayakan Natal bersama-sama di gedung gereja kita yang baru. Doakan saudaraku semua persiapannya, baik persiapan panitia maupun persiapan gedungnya, supaya pada tanggal 25 Desember kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk merayakan Natal.
Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin mengucap syukur pada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Hadiran Halawa. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.